Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Zulfa Hafizah dari Sistem Informasi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian, keunggulan, dan kekurangan rekayasa perangkat lunak atau RPL dan pemrograman berorientasi objek atau PBO. Yang pertama akan saya bahas adalah rekayasa perangkat lunak. Apa itu rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak adalah suatu pendekatan sistematis dalam pengembangan perangkat lunak. Tujuan utamanya adalah menciptakan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, dapat diandalkan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses pengembangan perangkat lunak dalam RPL melibatkan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Keunggulan dari RPL. Adapun keunggulan RPL adalah 1. Metode sistematis. RPL memberikan metode yang terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak, memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan hati-hati. 2. Kontrol kualitas tinggi. Fokus pada kontrol kualitas membantu menghasilkan perangkat lunak yang lebih handal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 3. Peningkatan produktivitas. Dengan mematuhi proses yang ditentukan, tim pengembang dapat bekerja lebih efisien dan produktif. Setiap objek pasti mempunyai sebuah kekurangan dan kelebihan. Berikut ini adalah kekurangan-kekurangan dari rekayasa perangkat lunak. 1. Waktu dan biaya. Proses RPL cenderung memakan waktu dan biaya yang cukup besar karena adanya langkah-langkah yang detail dan terstruktur. 2. Kurang fleksibel. Kadang-kadang sulit untuk menyesuaikan perubahan kebutuhan karena proses yang terstruktur. Lalu yang kedua, pemrograman berorientasi objek. Pengertian dari PBO adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek, yang merupakan instansi dari kelas. Setiap objek dapat berinteraksi satu sama lain dan memiliki metode dan properti yang terkait. PBO mempromosikan konsep enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Karakteristik pemrograman berorientasi objek. Enkapsulasi atau pembungkusan merupakan pelindung pada program dan data yang sedang diolah. Enkapsulasi mengartikan perilaku dan melindungi program agar data tidak diakses secara sembarangan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Inheritansi merupakan objek-objek yang ada di sekitar kita adalah objek-objek yang saling berkaitan secara hierarki. Contoh dari inheritasi adalah sebagai berikut. Lingkaran dan bujur sangkar adalah bentuk turunan dari bentuk 2D dan bentuk 2D adalah turunan dari gambar. Lingkaran dan bujur sangkar mewarisi inherit sifat dari bentuk 2D, juga mewarisi sifat-sifat dari objek suatu gambar. Lingkaran dan bujur sangkar disebut sebagai subkelas dari bentuk 2D, sedangkan bentuk 3D merupakan superkelas dari bola dan piramida, dan masih banyak lagi. Keunggulan-keunggulan dari pemrograman berorientasi objek. Sekarang kita masuk dalam kelebihan atau keunggulan dari pemrograman berorientasi objek atau OPP. Kelebihan dari PBO adalah 1. Improved software development productivity. Sistem program bisa dimodifikasi tanpa harus melibatkan banyak modul, di mana hanya objek saja yang akan terlibat. Selain itu, sistem program dapat dikembangkan sampai skala yang paling kompleks. 2. Improved software
maintainability. Bagian dari software bisa dengan mudah di-maintain atau dihentikan sementara jika perubahan meskipun dalam skala yang kecil maupun perubahan yang cukup besar. Yang ketiga, faster development. Metode ini disupport atau didukung oleh banyak library object sehingga dapat mempercepat penyelesaian program dan juga proyek-proyek berikutnya. Yang keempat, lower cost of development. Faster development tentu akan mengurangi biaya dari pengembangan ataupun pembuatan program. Higher quality software. Faster development pun sudah pasti akan memberikan lebih banyak waktu dan sumber daya bagi proses verifikasi software. Setiap objek tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Kelemahan tersebut belum tentu juga mengurangi kepuasan kita. Adapun kelemahan dari PBO yaitu kurangnya performa. Implementasi PBO dapat memerlukan lebih banyak sumber daya komputer dan memiliki overhead yang lebih besar daripada pendekatan non-PBO. Kurva pembelajaran tinggi. Konsep PBO mungkin sulit dipahami bagi beberapa pengembang dan kurva pembelajaran bisa tinggi. Kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi adalah RPL dan PBO memiliki peran yang berbeda dalam pengembangan perangkat lunak. RPL memberikan kerangka kerja umum untuk pengembangan perangkat lunak, sementara PBO adalah paradigma pemrograman yang dapat diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak. Keduanya dapat digunakan bersama-sama untuk mencapai pengembangan perangkat lunak yang efisien, handal, dan berkualitas tinggi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.